Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 15 November 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 18 menampilkan kuat kuasa Allah melebihi segala ciptaan, melebihi rintangan apapun juga. Dari sungai maupun Laut Merah, ciptaan itu bersorak-sorai karena kekuatan Allah. Semua berada di bawah naungan Allah sendiri. Sedangkan dalam bacaan Injil Lukas bab 18 ayat 1-8, Yesus menegaskan kepada para murid agar meminta tanpa jemu-jemu dengan menyampaikan suatu perumpamaan. Ada seorang hakim yang lalim dan tidak takut pada Allah. Ada juga perempuan yang janda yang terus-menerus meminta agar haknya dibela. Beberapa waktu yang lama, hakim tidak mengabulkannya. Tetapi karena perempuan terus memintanya, maka hakim berpikir ulang. Biarlah aku menangkan perkaranya, tidak terus-menerus datang kepadaku, dan akhirnya menyerang aku. Yesus berpesan kepada para murid, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Namun pertanyaannya bagian akhir, akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kitab Kebijaksanaan yang kita dengarkan memberikan peneguhan bahwa Allah berkuasa atas segala-galanya. Maka kita diminta untuk berpegang teguh padanya, sehingga dalam situasi apapun Allah akan menyelamatkan kita. Allah akan membela kita. Pertanyaannya, sudahkah aku mengandalkan Dia di atas segala-galanya? Dari bacaan Injil, pesannya sangat jelas, agar kita tak jemu-jemu memohon kepada Allah yang kita yakini pasti akan mengabulkan permohonan kita. Namun seringkali kita pesimis atau merasa doa kita tidak dikabulkan lalu putus asa. Janda ini tidak putus asa. Ia terus mendesak kepada hakim agar perkaranya dimenangkan. Akhirnya hakim itu memenangkan perkara si janda. Tetapi ingat, motivasi hakim adalah agar ia tidak diganggu, agar ia tidak diserang. Berbeda dengan Allah. Allah akan mendengarkan doa-doa kita, permohonan kita. Bukan Allah tidak mau diganggu, tetapi demi keselamatan umat manusia.
Kalau kita kadang merasa tidak dikabulkan, bisa jadi apa yang kita minta salah dan membahayakan hidup kita. Bisa jadi pengabulannya tidak persis apa yang kita minta, tapi dengan cara lain yang tidak kita mengerti. Maka kita sekalipun kadang merasa tidak dikabulkan, kita harus bertanya, betulkah Allah tidak mengabulkan? Apakah permintaanku membahayakan? Ataukah sudah dikabulkan lewat cara-cara yang lain? Kita yakini Allah pasti memberikan yang terbaik untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, sebelum kita memohon, coba kita renungkan dulu, apakah permohonan ini membahayakan kita atau tidak. Dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka mudah-mudahan kita tidak jemu-jemu berdoa untuk benar-benar meyakini Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pada akhir Injil menarik apa yang dikatakan Yesus. Tetapi apabila Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Pengabulan kita berhubungan dengan iman. Iman yang berarti mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Iman yang berarti saya menjadikan Yesus sebagai pedoman hidupku. Kalau itu ada, maka doa-doa kita, permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah, Sang Sumber kebijaksanaan. Sekali lagi kita mencoba merenungkan, apakah permohonanku itu disertai dengan iman? Apakah aku sudah memikirkan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak membahayakan iman? Apakah aku sudah sadar bahwa semua itu dilakukan dengan cara yang lain oleh Allah, sehingga akhirnya kita diberi yang terbaik? Mudah-mudahan kita dimampukan untuk setia dalam iman, memohon juga dalam iman. Akhirnya ketika Anak Manusia datang, ia menemukan iman di bumi dan boleh memberikan keteguhan akan permohonan kita. Mari sebelum kita memohon, kita refleksi, apakah permohonan kita ini demi keselamatan kita atau justru membahayakan iman kita, hidup kita. Semoga dengan penuh permenungan kita memohon yang terbaik kepada Allah demi keselamatan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu dan berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Juga atas sabda-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus memohon, bagaimana kami harus meminta dengan iman yang tangguh dan teguh. Maka kuatkan iman kami yang kadang jatuh, kadang lemah, kadang mandek, kadang bahkan hilang. Semoga dengan penuh iman kami tetap maju untuk mengerti kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan,
yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun iman kami tetap berkembang dan kami merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar tetap memiliki pola hidup yang sehat. Agar bila kita sehat, keluarga sehat, sama sehat, dan kita dibebaskan dari mara bahaya dan penyakit. Terima kasih untuk partisipasi penjenengan semua dengan dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, dan pemberian dana yang terus-menerus membuat gereja semakin mampu melayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk Dewan Pleno yang telah melaksanakan pemilihan calon DPPH dengan baik, lancar, dan sukses. Amplop dari Purwodadi yang belum dimasukkan dalam kotak bisa diisi dan dibawa untuk ke gereja, dimasukkan dalam kotak yang tersedia untuk membantu paroki Purwodadi. OMK saya undang pada akhir bulan untuk ikut retret di Gedang Anak, untuk mempertebal iman kita, untuk berkumpul dengan sesama OMK. Orang tua saya ajak mendorong anak-anaknya OMK untuk ambil bagian dalam retret itu. Besok kita mengadakan rekoleksi lingkungan kloter kelima. Mari kita hadir agar keluarga semakin mengenal, mengerti keluarga kudus Nazaret. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.